السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimahumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimahumullah. Yang pertama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya berupa iman, Islam, sehat wal afiyah. Barusan kita mendengarkan kabar dari Timur Tengah, dari Israel, bahwa tentara Israel saat sekarang ini membabi buta itu menembaki para relawan-relawan. Jadi para relawan ditembaki semua dan orang-orang yang membawa bantuan, jadi mereka ditembaki. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga saudara-saudara kita yang lain yang ada di sana yang sedang berjuang, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala dan azab kepada orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menampakkan keajaiban-keajaiban sehingga mereka semuanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alna fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa lil hisab. Allahumma ya Rabb, Allahumma anzil alaihim ba'saka wa 'adzabaka ala al yahudil ghasibin. Allahumma arihim ajaibak. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين في فلسطين. اللهم أرهم عجائبك. اللهم أنزل عليهم على اليهود بأسك وعذابك يا رب العالمين. اللهم أنت بنهورهم. اللهم اقتلهم بددا. اللهم اقتلهم بددا ولا تجعل منهم أحدا. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, bab yang baru, babul khauf, bab tentang takut. Jadi takut ini adalah merupakan, ada yang takut alami, ada memang yang takut ibadah. Seseorang takut kepada api, takut kepada dingin, takut kepada binatang-binatang buas. Ini adalah merupakan khauf yang fitri, jadi takut yang alami. Kemudian yang kedua adalah ada yang khauf yang sifatnya adalah ibadah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala min azabihi. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya. Khauf min Allah Subhanahu wa taala min idkhalihi finnar. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dimasukkan nanti ke dalam nerakanya.
Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari murkanya dan dari azabnya. Sebagaimana doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu. Ya Allah, aku mohon kepadamu surgamu dan ridhomu, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan juga dari nerakamu. Jadi seseorang yang tidak memiliki rasa khauf di dalam kehidupan ini, maka dia perlu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu manusia pun yang hidup di dunia ini kecuali nanti akan melewati yang namanya sirat, yaitu jembatan. Jembatan di sini adalah yang menghubungkan yang di bawahnya itu adalah jurang neraka yang menganga. Jadi di seberang sana sudah ada surga dia. Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan selamat sampai ke surga. Siapa yang tidak selamat, maka dia akan menyemplung ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Jadi orang yang paling hebat nanti adalah orang yang senantiasa menjaga salat malamnya. Jadi salat fardunya dijaga, demikian juga senantiasa bangun di malam hari dan melaksanakan salat tahajud. Jadi mereka inilah nanti akan melewati siratal mustaqim itu dengan seperti kilat, ya, kalbarqil hatif. Jadi seperti kilat yang menyambar. Baik, khauf di sini adalah khauf yang maknanya ibadah. Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i sebagaimana biasa beliau mengawali kitabnya dengan membawakan beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah terdapat dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa iyaya farhabun. Ini potongan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Jadi wa iyaya farhabun di sini yaitu wa iyaya wahdi fakhafuni. Hanya kepada akulah engkau takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahzaru nikmati in naqadtumul ahad wa kafartum bihi. Dan berhati-hatilah terhadap janji yang kalian sudah ikrarkan untuk kalian ingkari, untuk kalian putuskan, sehingga nanti adalah azabku sangat pedih. Jadi wa iyaya farhabun, ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 40 mengawali bab beliau, bab itu khauf. Yang kedua adalah inna batsya rabbika lasyadid, terdapat dalam surah Al-Buruj ayat 12. Inna batsya, jadi sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala adalah lasyadid, sungguh sangat keras azab Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua ini mengisyaratkan kepada kita supaya kita juga takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair sufi ini, ilahi lasul firdausi a'la. Jadi wahai Tuhanmu, aku tidak pernah mengharapkan surga firdaus yang tinggi ini. Aku ibadah bukan karena mengharapkan surgamu, akan tapi aku adalah mengharapkan ridhomu. Aku juga beribadah bukan karena takut dengan nerakamu, akan tapi takut dengan murkamu. Ini perkataan seorang sufi yang keliru di dalam memahami hadis Rasulullah SAW. Dalam hal ini adalah doanya. Kita disuruh memohon surga dan juga memohon ridhonya. Kita mohon perlindungan dari neraka dan juga dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut karena Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ibadah. Takut sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah. Kenapa kita tidak melaksanakan sholat berjamaah? Saya takut kepada Allah nanti, jangan-jangan saya nanti mendapatkan azab. Jangan sampai mengatakan kenapa saya tidak melaksanakan kenapa saya melaksanakan sholat jamaah? Ya, punya tujuan-tujuan lain. Karena ini, karena itu. Tidak. Kita bangun di malam hari bukan karena siapa-siapa. Bangun di malam hari karena semata-mata memohon kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Kemudian ayat yang ketiga agak panjang, terdapat di dalam surah Hud ayat 102 sampai 100
6 ya. Surat Hud. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun. Inna akhzahu alimun syadid. Dalam tafsirannya di sini katakan bahwa wa kama akhadtu ahlal qura zalimah, sebagaimana aku menetapkan kepada satu negeri, penduduk negeri yang zalim, bil azab, dengan siksa, li mukhalafatihim amri wa takdzibihim, karena mereka menyalahi perintah-perintahku dan juga mereka berdusta atau mendustakan ajaran-ajaranku. Wa ifsadihim akhadha ghairuhum min ahli al-qura idza zalamu anfusahum bi kufrihim billahi wa ma'siyatihim lahu wa takdzibihim li rusulih. Inna akhdahu bil 'uqubatil alimul muji' asyadid. Jadi sebagaimana pula negeri-negeri yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan karena mereka ini adalah berbuat zalim, sesungguhnya azab Allah adalah sangatlah pedih. Kemudian inna fi dzalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah. Inna fi dzalik ay inna fi akhdina li ahli al-qura as-sabiqa al-zalimah la ibratun wa idatun liman khafa iqaballahi wa adabi bil akhirah. Sesungguhnya kami memberikan pelajaran kepada negeri-negeri yang penduduknya berbuat zalim. Itu adalah supaya diambil pelajaran bagi mereka-mereka yang khafa, takut azab al-akhirah, takut terhadap azab akhirah. Belum ada apa-apanya. Azab yang Allah Subhanahu wa taala diturunkan di dunia ini itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumul mashhud. Dzalika yaum, hari itu adalah alladzi yujma'u lahun nas. Nanti akan dikumpulkan semua manusia jami'an li muhasabati wal jaza, untuk dihisab dan juga diberikan ganjaran. Dihisab terlebih dahulu, kemudian nanti ditimbang, setelah ditimbang baru diberikan ganjaran. Si fulan mendapatkan catatan amalnya dari tangan kanannya, si fulan mendapatkan catatan amalan dari tangan kirinya. Kalau dia mengambil catatan amalnya dari tangan kanannya berarti tanda kebaikan, tanda khair, keselamatan. Tetapi kalau dia mengambil catatan amalnya dari tangan kirinya, naudzubillah min zalik, dia harus mampir terlebih dahulu ke dalam neraka, waliyadzubillah. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia langsung menuju ke dalam surga. Adapun orang-orang yang khaffat mawazinuhu, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau orang yang timbangan kebaikannya lebih sedikit, maka dia akan neraka terlebih dahulu. Kita berikan contoh, misalnya amal kebaikannya 60, amal kejelekannya 40. Yang 40 insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau sebaliknya, amal kejelekannya 60, amal kebaikannya 40, maka dia harus mampir terlebih dahulu ke dalam neraka, waliyadzubillah. Kalau perbandingannya sedikit sekali, misalnya amal kebajikannya 51 ya, kemudian kejelekannya 49, ini pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita senantiasa berusaha terus setiap hari memuhasabah diri kita. Apakah hari ini saya lengkap melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah? Apakah juga hari ini saya melakukan ibadah-ibadah yang lain? Kita hisab terus. Dan apakah hari ini saya melakukan perbuatan dosa? Itu perlu dihisab. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kita setiap hari menghisab, sehingga kita tidak ada kesempatan lain lagi untuk memikirkan apa kesalahan-kesalahan orang lain. Kita cukup dengan memikirkan kesalahan-kesalahan diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan muncul penyesalan dan akan muncul ingin untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya adalah wa ma tuakhiruhu wa ma nuakhiru illa li ajalin ma'dud. Dalam tafsirnya dikatakan wa ma nuakhiru yaumal qiyamah ankum, tidaklah kami akhirkan hari kiamat terhadap kalian
illa lintihai muddatin ma'dudatin fi ilmina la tazidu wa la tanqus an taqdirina laha bi hikmatina. Jadi kami tangguhkan hari kiamat itu karena ada hikmah. Kami saja yang mengetahui. Kami tidak pernah memajukan dan juga tidak pernah memundurkan. Jadi hari kiamat sudah jelas. Harinya jelas tapi kejadiannya enggak jelas. Hari kiamat besar itu terjadi pada hari Jumat. Sebutkan dalam sebuah riwayat, terjadi pada hari Jumat. Tapi Jumat yang kemana? Tanda-tandanya kan sudah jelas. Apabila namanya sudah muncul nanti Dajjal, sudah muncul Ya'juj wa Ma'juj, matahari sudah terbit dari sebelah barat ya. Kemudian juga munculnya binatang melata, turunnya Nabi Isa alaihi salam, berarti telah dekatlah hari kiamat itu. Nah, sementara sekarang sudah terjadi hari kiamat kecil, tanda-tanda kiamat kecil sudah ada di mana-mana. Rasulullah dalam satu sabdanya mengatakan, la taqumu sa'at takasurat fikumul zina. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga banyak sekali terjadi perzinahan di mana-mana. Itu terjadi zaman sekarang. Inilah kiamat kecil. Jadi kiamat-kiamat kecil sudah terjadi. Terus terjadinya banyak bumi yang amblas, ini juga tanda-tanda hari kiamat kecil. Bumi amblas di mana-mana dia. Terjadinya gelombang lautan yang meninggi, demikian juga terjadinya gempa, terjadinya letusan gunung, terjadinya pertempuran, dan juga terjadinya peperangan antara sesama kaum muslimin. Ini juga tanda-tanda hari kiamat kecil. Tapi kalau kiamat besar belum. Barusan ada lahir seorang bayi di Israel yang matanya satu. Ada yang mensinyalir bahwa ini adalah calon Dajjal. Sesungguhnya Dajjal itu adalah matanya dua, tetapi yang satu matanya adalah buta sebelah dia. Jadi yang berfungsi cuma satu saja, yang kiri dia. Jadi munculnya bukan di Israel tapi di Khurasan. Khurasan ini adalah antara Iran dan Afghanistan. Di situ ada satu negeri namanya negeri Khurasan, atau satu perkampungan namanya Khurasan. Di situlah munculnya Dajjal. Tapi saudara Imam rahimani wa rahimahullah. Jadi ayat yang kita bacakan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menangguhkan hari kiamat ini ada beberapa sebab. Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk taubat kepadanya. Amahilil kafirina amhilhum ruwaida. Kami tangguhkan kematian-kematian mereka dengan harapan mereka bisa bertobat kepada Allah. Jadi orang-orang yang selama ini masih belum bisa taubat, jadi belum punya kesempatan untuk taubat, maka segeralah dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kiamat kecil kita tidak tahu, sekali lagi itu pasti datang dan kita tidak tahu waktunya. Kiamat kecillah kematian kita. Itu yang perlu kita khawatirkan. Kita nanti mati di mana? Kemudian mati dalam keadaan apa? Karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran, wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Baik, kemudian ayat yang berikutnya, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Yauma ya'ti yaumal qiyamah. Jadi pada hari ini, ketika datang hari kiamat, la tatakallamu nafsun illa bi'idni rabbiha. Tidak ada satupun yang berani berbicara kecuali dengan izin Tuhannya. Faminhum syaqiyyun, di antara mereka dan di antara mereka ada yang syaqi, ada yang sengsara. Mustahiqul lil azab, berhak untuk mendapatkan azab. Wa sa'idun, ada yang sa'id. Mutafaddilun alaihi bin na'im, akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita memberi nama anak kita, jangan sampai memberi nama syaqi. Syaqi itu artinya sengsara itu. Sa'id enggak jadi masalah. Sa'id ini adalah bahagia. Jangan asal mengambil di Al-Quran ya. Ambil Al-Quran kemudian salah ya, memberi nama anak. Ada yang anaknya namanya Mulhidah. Ini bahasa Arab kan, kedengarannya bagus. Mulhidah itu artinya tidak bertuhan, ateis. Jadi sehingga kalau kita memberi nama anak, lihat di dalam Al-Quran ada apa enggak, dan lihat nama baik, apa artinya baik atau tidak. Namanya Syaqiyah. Syaqiyah ini artinya orang yang paling sengsara dia. Baik, ikhwan al-iman rahimani wa rahimahullah. Kenapa Allah tidak mengizinkan yang siapapun yang berbicara? Karena pada hari itu yang berbicara adalah
tangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari ini aku kunci mulut-mulut mereka. Yang berbicara adalah tangan-tangan mereka, dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka. Sebagai apa yang terhadap apa yang mereka lakukan selama di dunia ini. Jadi Allah akan mengunci mulut-mulut kita semuanya, tidak bisa berbicara. Yang berbicara adalah tangan, yang menjadi saksi adalah kaki, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Illa man azinallahu rahmanu wa qala sawaba, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Naba, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina syaqu, ini Allah menjelaskan dalam ini. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq. Fa ammal ladzina syaqu fid dunya li fasadi aqidatihim. Maka adapun orang-orang yang sengsara di dunia ini, li fasadi aqidatihim, karena jeleknya, rusaknya akidahnya, wa su'i amalihim, dan jeleknya amalannya, fannaru mustaqarrahum, maka neraka adalah tempat mereka. Lahum fiha min syiddati ma hum fihi min al-azabi zafirun wa syahiq. Di dalamnya mereka mendapatkan azab yang sangat pedih sekali, yang di sana dilengkapi dengan zafir, demikian juga syahiq. Wa huma asna'ul aswati wa aqbahuha. Zafir dan syahiq ini adalah suara yang bisa memekakkan telinga. Makithina fin nari abadan ma damadis samawati wal ard fala yanqati'u 'adzabahum wa la yantahi bal huwa da'imun muakkad illa ma syaa rabbuka min ikhraji usatil muwahhidin ba'da muddatin min fihim fin nar inna rabbaka ya Muhammad fa'alul lima yurid. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka selama-lamanya di sana, kecuali mereka-mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang masih ada iman, nanti akan dikeluarkan dari dalam neraka. Yang pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi dalam kehidupannya selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan maksiat, maka mereka-mereka di dalam neraka. Tapi Allah pun akan mengeluarkan mereka-mereka. Masih lebih beruntung ketimbang mereka-mereka yang tidak pernah bersyahadattain, mereka-mereka yang tidak pernah tersentuh oleh air wudu. Mereka hidup bergelimang dalam perbuatan-perbuatan dosa. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka tidak akan pernah diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan akan mengampuni dosa selain syirik yang dibawa mati dia. Jadi kalau orang meninggal dalam kesyirikan, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka meninggal dalam keadaan perbuatan-perbuatan dosa besar, Allah akan ampuni. Jadi Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Khalidina fiha ma damadis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka inna rabbaka fa'alul lima yurid. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya. Jadi yang dibawakan oleh Imam Nawawi, supaya kita ini berhati-hati dan punya rasa khauf, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala yang akan ditimpakan kepada mereka-mereka yang kafir. Kemudian yang berikutnya masih ada beberapa ayat lagi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Pada hari kiamat ini yang perlu juga dikhawatirkan, ditakutkan adalah pada saat itu mereka, jadi yang tadinya bersaudara di dunia ini, kakak beradik dia, itu nanti akan saling meninggalkan satu dengan yang lain. Yauma yafirru mar'u min akhi, mereka akan lari dari keluarganya. Wa ummihi wa abihi, bapak dan ibunya pun akan pisah dengan dia. Anak yang kita cintai pun akan pisah nanti pada hari kiamat. Jadi urusan masing-masing nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibatihi wa bani, dia akan meninggalkan sahibah. Sahibah di sinilah istrinya, wa bani, dan juga anak-anaknya. Masing-masing sekali lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan awalannya masing-masing. Nanti setelah itu baru ada syafaat. Jadi seorang anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kalau ada orang yang
anaknya meninggal, 2 atau 1 atau 3, maka ini akan menjadikan hijab di antara dia dengan neraka. Dialah akan memberikan syafaat terhadap ibu, terhadap orang tuanya. Demikian juga kalau ada orang yang berjihad dan dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini pun akan memberikan syafaat kepada keluarganya nanti. Demikian juga orang-orang baik, orang-orang yang baik nanti pun akan memberikan syafaat satu dengan yang lain. Ini satu sama lain akan memberikan syafaat. Ketika kita membacakan tafsir Al-Qurtubi, di situ ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Ya Rabb, kami masih punya teman-teman di sana dulu." Siapa mereka? Dulu dia berhaji bersama saya, dulu dia puasa bersama saya, dulu dia sholat bersama saya. Cari dia, keluarkan dia di dalam neraka. Dicari sampai ada yang memiliki iman sebesar biji sawi. Cari lagi teman-teman kamu yang kamu kenal dulu di dunia ini. Jadi satu sama lain itu nanti akan memberikan syafaat. Nah, kalau kita sering kumpul dengan orang baik-baik, insyaallah taala satu sama lain akan memberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia masing-masing sekali lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amalan yang telah dilakukan di dunia ini. Nanti setelah itu baru sebagaimana disebutkan tadi ada syafaat. Syafaat yang paling utama adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita senantiasa mengharapkan bagaimana Allah nanti mengizinkan kepada Nabi kita Muhammad memberikan syafaat kepada kita. Salah satunya adalah ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak pernah sholat berjamaah, jangan mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak pernah berwudu, jangan mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak pernah mengucapkan selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, jangan sampai kita mengharapkan syafaat dari beliau. Sebagaimana pernah kita jelaskan dalam surah Al-Kautsar, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan menuju ke telaga Kautsar. Ada di antara mereka yang mampu meminum, meraih cawan-cawan yang ada, gelas-gelas yang ada, kemudian meminum dari airnya. Mereka yang minum la talmau abadan, mereka tidak akan pernah merasakan haus. Ada juga yang sudah mau hampir mengambil, nggak bisa, terhalangi terus. Itulah mereka orang-orang munafik di dunia ini. Jadi ibadahnya semuanya berpura-pura saja. Dia hanya takut kepada orang, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu nanti tidak akan pernah bisa mengambil gelas yang ada di situ. Sudah hampir-hampir mereka terhalang. Begitulah seterusnya. Jadi yang diberikan kesempatan untuk minum adalah mereka-mereka yang beriman, yang betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadahnya dilakukan karena ikhlas, bukan karena siapa-siapa. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Satu lagi ya. Nanti kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Ini masih mukadimah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalas sa'at la syai'un inna zalzalas sa'ata syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu mudhi'atin 'amma arda'at wa tala'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya inna zalzalas saati, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah syai'un azim, sesuatu yang sangat besar sekali, sangat agung sekali, tidak bisa dibayangkan. Kalau bapak-bapak pernah melihat film Kiamat 2012, itu gak ada apa-apanya. Masa kiamat masih bisa bawa pesawat? Ya bawa pesawat selamat ya. Memang semuanya runtuh. Itu hayalan orang-orang barat ya. Hayalan orang barat. Sesungguhnya kiamat lebih dahsyat. Dan itu tidak ada seper-nol sekian pun enggak ada ya. Jadi syai'un azim. Yauma tarawunaha, pada saat itu kalian akan melihat tazhalu kullu murdi'atin amma apa. Jadi semua yang ada di perut itu lahir sampai lahir. Kemudian apa? Ketika itu mereka yang sedang menyusukan itu dilepas orangnya ini. Dilepas. Wa tadau kullu hazati hamlin hamla. Demikian juga orang yang hamil
itu lahir anaknya. Lahir pun dalam keadaan sudah beruban, tumbuh ubannya. Pakai ibarat takuna ingka fatum yauma yaj'alul wildana shiba. Di dalam surah Al-Muzammil. Bagaimana mereka tidak takut kepada satu hari, yaitu hari kiamat, yang pada hari itu bahwa bayi yang lahir itu dalam keadaan beruban karena saking dahsyatnya pada hari kiamat itu. Wa taran nasa sukara, kamu akan melihat manusia-manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, sementara mereka tidak mabuk. Barangkali Bapak pernah menemukan bagaimana orang-orang yang mabuk. Mereka tuh ngomong ngaco kemana-mana, kemudian jalannya pun tidak jelas, jadi jalannya pun pincang. Ini pada hari kiamat akan terlihat orang-orang seperti itu. Walakin azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah adalah sangat pedih sekali. Waliyadzubillah. Ini ayat-ayat ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya sebagai renungan, dan semakin kita dengarkan ayat-ayat azab seperti ini, maka kita semakin dekat dengan Allah dan semakin takut untuk berbuat perbuatan yang melanggar dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, masih ada beberapa ayat lagi sebagai mukaddimah dari bab yang akan dibahas, tapi kita akan berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya jawab. Untuk mukaddimah yang kedua nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tafadhol. Sekali lagi ini masih mukaddimah bab khauf, bab takut, yang takut di sini takut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mancawari dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Tadi dibahaskan dalam masalah berwudu. Sekarang ini banyak di antara umat Islam itu selesai berwudu, apakah bisa kita hapus itu air wudu kita itu, bekas wudu itu? Kebanyakan Pak, sekarang ini banyak orang yang begitu. Ya. Sudah ada hal Allah sendiri itu waktu kita naikkan air wajah kita dengan air wudu. Allahumma bayyid wajhi wa matafa'u wujuh yawma la taswadu wujuh. Apa artinya Pak tentang itu? Baik, boleh atau tidak kita ini setelah berwudu kemudian mengusap dengan tangan atau dengan handuk, boleh atau tidak? Bagaimana hukumnya? Boleh apa enggak? Kita berwudu kemudian setelah itu kita usap. Selesai berwudu kemudian kita berdoa. Doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada lagi yang menambah, Allahumma ja'alni minal tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sesungguhnya yang makmur dari Rasulullah SAW mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana tentang mengusap? Boleh atau tidak? Di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW ketika berwudu dibawakan sebuah handuk minsafah kecil, kemudian beliau mengusap wudunya. Jadi yang dikatakan di sini bahwa ketika berwudu, ketika kita mengusap wajah kita, pada saat itu adalah dosa-dosa yang bersumber dari wajah itu akan ikut berjatuhan pada saat wudu. Kemudian ketika kita mengusap kepala kita, itu pun dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kepala itu kan akan hilang. Ketika kita membasuh tangan, kedua tangan, pada saat itu kita basuh, maka dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangan pun akan hilang. Demikian juga kaki. Nah setelah itu, setelah selesai berwudu, apakah boleh diusap? Boleh. Jadi maksudnya yaumata biadu wujuh, yaumata biadu wujuh, bukan itu maksudnya nih.
Jadi maksudnya pada saat seseorang berwudu, dia betul-betul menyampaikan air wudu ini ke tempat. Artinya betul-betul dia mengusap wajah, tidak hanya di depan begini saja gitu ya, tapi jadi yang mengusap wajahnya adalah membasuh wajahnya begini. Semua. Ketika membasuh tangan pun sampai siku. Ada sahabat yang melebihkan di sini. Jadi semua dia. Jadi semua. Jadi membasuhnya semua dibasuh. Kemudian ketika mengusap kepala, di sini apa di sini? Begini. Begini ya. Jadi mengusap kepala bukan membasuh, wamsahu. Maka usaplah kepalamu dari depan sini ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Setelah itu langsung, atau begini dulu, kemudian ngambil air, kemudian masukkan telinga. Nah ini cara berwudu deh, supaya jangan nanti ketika hari kiamat yang bercahaya di sini aja. Siapa dia cahayanya di sini aja? Oh dulu di Mujahidin ketika dia berwudu, cuman yang dibasuh ini saja. Ini gini lah. Kalau cahaya di sini aja nanti gimana? Atau di sini ya, kalau rambutnya udah bagus, masuk di sini aja deh. Ini dalam rangka wacana para ulama, boleh atau tidak. Kalau boleh dibasuh seperti itu, boleh diusap, itu boleh. Tapi kita melihat contoh Rasulullah SAW. Beliau mencontohkan dari depan, kemudian ke depan ke belakang, kemudian ke depan lagi dia. Tapi jadi maksudnya itu. Jadi boleh nggak mengeringkan setelah itu? Boleh, silakan. Baik, yang lain. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Yang saya mau tanyakan di sini seperti yang telah Ustaz jelaskan seperti kemarin tentang masyarakat Islam yang madani. Padahal kalau kita melihat masyarakat Islam yang madani itu terbentuk dari keluarga asal mulanya. Padahal kalau kemarin saya bacakan kalau tidak salah pada koran Jawa Pos itu dia menyebutkan Islam yang madani itu kok sering sekali terlibat dengan kekerasan seperti yang kita lihat sekarang ini. Ada yang mengatakan apakah itu masih berjalan atau tidak? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Ini tulisan Jawa Pos hari Minggu yang ditulis oleh Jil. Iya, Ustaz. Iya, Jil Jaringan Islam Liberal ya. Suka menulis pada hari Minggu. Dia punya kolom khusus ya. Jadi inilah kalau dikatakan di dalam tubuh itu ada penyakit, memang ada yang bersumber dari tubuh itu sendiri, memang ada juga yang bersumber dari luar, virus-virus dari luar. Islam itu kan ibarat satu tubuh ya, kal jasadil wahid. Jadi ada yang penyakitnya memang dari dalam, ada yang dari luar. Kalau penyakitnya dari luar, ya serangan-serangan demisionaris, serangan-serangan westernisasi ya, serangan-serangan Ghazul Fikri. Tapi ini sekarang dari dalam, sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh Snow Hogoronya itu memerangi dia ingin masuk ke Aceh itu nggak bisa dengan peperangan kekerasan, nggak bisa. Akhirnya dia berpura-pura masuk Islam, akhirnya diterima. Kemudian dia mengobok-obok Islam dari dalam. Nah ini juga Jil ini, jadi pernah kita menghadirkan ketika masih dulu studi di Jakarta ya, kita hadirkan salah satu tokohnya sekarang yang terkenal, karena itu memang kakak kelas di Libya dulu, Ulil Absar Abdullah, kita hadirkan dalam satu seminar. Dia mengatakan begini, bahwa kalau Islam ini diberikan untuk berkuasa di negeri kita ini, maka dia nanti akan kejam, akan haus darah. Dia pernah mengatakan seperti itu. Kemudian salah seorang ikhwah ketika itu berdiri, dia katakan begini, apakah Anda sudah membaca sejarah, pernah membaca sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah SAW dulu ketika berdakwah? Apakah umat Islam pada suatu haus darah? Jadi perlu ditinjau kembali, pernyataan saudara adalah pernyataan yang melemahkan umat Islam itu sendiri. Jadi siapa yang melemahkan umat Islam itu sendiri, berarti dia adalah menggerogoti dirinya sendiri dia. Jadi
Apa yang ditulis oleh mereka itu, ya kalau mau baca ya silakan saja dibaca, tapi kalau untuk dipahami bahwa justru inilah yang akan menggerogoti Islam itu ya. Koran Jawa Pos kan tidak dibaca oleh orang Islam saja, orang lain pun membaca. Orang lain pun akan, oh begini ternyata ya. Imam Rasulullah kan sudah mengatakan satatariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahid. Semua masuk neraka kecuali satu. Para sahabat mengatakan, siapa yang satu ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Itulah orang-orang yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabat-sahabatku. Ada pemahamannya lah sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat, para salafus saleh. Baik. Jadi hati-hati juga membaca tulisan-tulisan yang ditulis oleh jin ini, karena bisa-bisa akan meracuni pikiran-pikiran kita gitu ya. Baik, sudah ada lampunya gitu ya. Sudah 5 menit. Baik, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Kita masih punya waktu, pekan depan insyaallah kita lanjutkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jangan lupa kita berdoa terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka-mereka yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab-azabnya kepada mereka orang-orang Yahudi yang senantiasa menembaki atau menyiksa orang-orang yang tidak bersalah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.